Pasang lagi yang baru penuh, pasang lagi penuh, 4 kali penuh. Ini. Jadi kita ya Allah. Ini apa ini? Betul-betul rumah sakit. Datanglah Dokter John. Lalu mencucuk ke parut kita. Sakit. Oh. Jape lagi di sini. Sakit. No. Jape lagi di hari-hari. Sakit. No. Oke. Itu aja zikir yang didengar. Sakit, sakit, oke. Itu aja. Ya Allah, enggak ada la ilaha illallah. Allahu Allahu, enggak ada. Oke, sakit, sakit, oke. Dokter John dengan tangan kirinya udah. Terus kita dibawa ke kamar yang asal. Dinyatakan udah selesai penyakitnya. Besok pulang ke Jakarta. Nah, di sini syahidnya. Teman-teman kita di sana cuma 1 meter di kiri di kanan. Ke sana juga sampai ke pojok, sampai ke pojok. Di sini 2 meter antaranya. Ini penuh. Semua orang tinggal nunggu jiun. Jadi yang di kiri duluan. Habis nyawat ambulan jion, yang di sebelahnya lagi habis jion, yang di seberang lagi jion, yang di seberangnya lagi jion. Udah berapa? 4 pada. Yang di depan kita ini tua sekali. Itu tambah darahnya di luang hidung. Setiap kali tambah darah 2 kentongan masuk jalan hidung. Nah, ini orang zikirnya bukan Allah, bukan apa asra? Asra bi abdihi enggak, subhana enggak, asra begitu Cina. Cina asra begitu Cina. Datang keluarganya nengok aja begitu nengok asra kabur takut. Kita udah keluar, asra masih tinggal. Wallahu alam bisawab. Makan malam ganas suap. Nggak tahu lagi itu masalah asra. Jadi orang kafir, subhanallah, juga kena penyakit yang berat. Jadi kalau kita kena penyakit berat, jangan sedih dong. Orang kafir juga kena. Kalau kita terhutang di bank, mikir, orang kafir pun banyak yang terhutang di bank. Oleh sebab itu masalah dunia sama aja. Cuman Allah memberi istimewa iman. Barang siapa diberi iman, orang itu pasti dicinta sama Allah. Wa kana bil mu'minina rahiman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu kepada orang yang beriman senantiasa kasih sayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Mereka akan menemui Allah dengan menjawab Assalamualaikum.
Coba. Nah, oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengaji ilmu iman supaya iman ini jangan sampai lepas dari dada kita. Terutama wabil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'ala. Kita ulangin lagi. Kalau orang pangkat dicopot pangkatnya, jangan sampai dicopot juga imannya. Harus lego, ridho menerimanya. Orang sehat, segar bugar dicopot, diganti dengan sakit. Janganlah kesehatannya dicopot, imannya ikut dicopot, yaitu enggak ridho, enggak lego. Orang kaya begitu diambil kekayaannya sekejap, janganlah selalu imannya juga ikut habis. Gara-gara harta itu habis. Harus ridho, lego katanya orang Jawa, menerima kenyataan daripada takdir Allah, dan yakinlah bahwa Allah tidak berbuat selain dari rahmat terhadap orang yang udah beriman kepada Dia. Copotnya itu jabatan, dicopot itu kesehatan, dicopot itu harta kekayaan, itu rahmat dari Allah Ta'ala. Keterangan iman itu adalah separuh syukur, separuh sabar. Semua orang yang beriman pasti merasai senang dan pasti merasai susah. Waktu senang syukur, waktu susah sabar. Kan sempurna. Kalau senang terus berarti imannya separuh. Enggak sempurna-sempurna. Susah terus imannya enggak sempurna separuh. Tapi pasti setiap ketawa ada nangisnya, tiap nangis ada ketawanya, begitulah. Demikian orang yang bersuami istri. Saya ulangi, orang yang bersuami istri udah berkedudukan sedang-sedangnya cinta bercinta, maka takdir berlaku. Sarak talak 3 lagi. Kada kawal lagi memburikan kecuali memakai Belanda buta. Oh, Cina buta, Belanda buta, sama aja. Nah, yang lakinya jangan sampai hilang iman karena terpisah dengan wanita yang paling cantik seperti apa? Berduka cita karena terpisah laki-laki yang secantik-cantik di kampung seperti Guru Hubari. Senyum Guru Hubari. Aduh. Dua-duanya harus lego dan jangan lupa semua perbuatan Allah kepada orang yang ridha menerima apa kenyataan yang terjadi itu adalah rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima. Udah jelas. Saya ulangin lagi. Kalau kita berkeluarga terjadi talak menalak, maka dua-duanya kesebelahan keluarga janganlah ribut. Masing-masing jaga. Kalau udah terpisah dengan suami, jangan terpisah dengan iman. Kalau sudah terpisah dengan istri, imannya jangan terpisah. Dua-duanya rugi. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu namanya rugi dunia akhirat. Nah, inilah yang hendaknya kita pelihara hati kita. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, banyak macam-macam terjadi terhadap orang beriman. Tambah tinggi imannya, tambah banyak ujiannya. Contoh, nah itu pohon.
tambah tinggi pohon, tambah keras tiupan angin. Iman yang ada di pohon diumpamakan seperti monyet. Monyet apabila berada di atas pohon yang tinggi, datang serangan bala angin yang keras, maka monyet tambah kuat berpegang di pohon kayu. Bukan golkar, bukan pohon kayu. Gitu. Jadi tambah besar ujian, tambah kuat cinta kepada Allah. Memang tandanya Allah cinta adalah diturunkan ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Tandanya Allah cinta kepada hambanya, didatangkan ujian. Hartanya diambil, pangkatnya dicopot, kesehatannya diganti, pula warganya bisa terpisah. Muridnya pun membekot. DLL. Artinya dan lain-lain. Emang tambah tinggi iman, tambah banyak ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amthal, fal-amthal. Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah melajari kita rukun iman yang 6. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat bertemu Allah, dan percaya dengan apa yang nyata ini semua tidak ada keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semua takdir yang menimpa ke diri orang yang beriman, laki perempuan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi hadisnya, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak memberikan iman kepada orang yang dicintainya senantiasa, tapi dunia Allah beri dua-duanya. Orang beriman, orang kafir, munafik diberi dua-duanya. Demikian bala, dua-duanya kena. Bukan orang beriman aja yang kena bala, orang kafir juga kena bala. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unu fid dharaini amin. Su'ila sahlun 'anil mahabbah faqala atfullah biqalbi 'abdihi li musyahadatihi ba'dal fahmi lil muradi minhu. Sahal At-Tustari ditanya orang dari mahabbah. Beliau menjawab, mahabbah itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati hamba yang dikehendakinya untuk senantiasa mengenang hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah musyahadah nih bahasa kita sekarang, mengenang gitu aja. Senantiasa hati mengenang kepada Allah Ta'ala, itu nama musyahadah. Nah ini adalah diberikan Allah kepada orang yang cinta kepadanya. Selalu dia itu mengenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu kekasihnya. Jadi tidak pernah kekasihnya itu hilang di hatinya. Kalau orang kehilangan kekasih, apa hatinya? Sedih. Tapi kalau kekasihnya enggak pernah hilang di hatinya, hatinya enggak pernah sedih dan duka cita. Begitulah orang yang beriman,
serta takwa kepada Allah yang disebut waliullah. Sekecil apapun, semudah apapun, kalau sudah diberi pangkat wali, ciri khasnya adalah gembira terus menerus. Dalam Quran disebut, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Perhatikanlah hai hambaku, semua wali-waliku cirinya dua. Enggak takut selain dari aku dan enggak duka cita selama-lamanya. Kenapa? Alladzina amanu, karena mereka udah percaya kepadaku. Wa kanu yattaqun, mereka mengerja perintahku, meninggalkan laranganku. Lahumul busyra, mereka diberikan mimpi-mimpi yang menyenangkan. Mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu bukan mimpi ketemu maling. Jadi begitu tidur udah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur lagi. Kalau yang satunya enggak mimpi ketemu Rasulullah, tapi mimpinya dimasuki oleh pencuri ke rumahnya. Begitu dia tidur, udah orang kampung turun semua, nggak ada maling. Dilihat, oh ini orang migau. Itulah, semoga hati kita dibukakan Allah hijab, bisa musyahadah kepada Allah. Di mana musyahadahnya? Yaitu di nur Sayyidina Muhammad SAW. Asanu syahidak fi mar'ah tahar Rasulullah. Ya Allah lana bergebun ba'dal fahmi bil murad minhu. Orang bisa mengenang Allah, udah dapat rahmatnya Allah, dicinta Allah, yaitu lebih dulu dia diberi faham oleh Allah. Maksud diberi ilmu ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tanpa ilmu laduni yang dimasukkan oleh malaikat mulhim ke hati yang bersih tadi, masa orang itu dapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala? Tanpa mahabbah enggak bisa musyahadah. Begitulah susunannya. Wa qila muamalatul muhib ala arba'i manazil. Ala al-mahabbah wal haibah wal hayya wat ta'zim. Wa afdaluha at-ta'zim wal mahabbah. Orang berkata bahwa hidupnya orang yang cinta kepada Allah cuma 4 kerjanya. Orang yang cinta kepada Allah kerjanya cuma 4. 1, cinta kepada Allah. 2, malu kepada Allah. 3, membesarkan kepada Allah. 4, takut kepada Allah. Maka yang lebih utama dari yang 4 adalah 2, membesarkan kepada Allah dan cinta kepada Allah. Li'anna hatainil manzilatain yabqayani ma'a ahlil jannah fil jannah wa yurfa'u anhum ghairuhum. Karena 2 sifat yang dahulu itu, yaitu haya dan haibah, itu terus menerus sampai ke dalam surga. Bukan, karena ta'zim dan mahabbah itu membesarkan dan cinta kepada Allah dari dunia sampai ke surga, berkekalan. Tapi orang yang diberikan 2 ini, dia pangkatnya, kedudukannya di surga adalah 1 derajat atau 1 tingkat di bawah Rasulullah SAW. Kalau di atas Rasulullah, di bawah dia. Orang yang ahlil mahabbah wa ta'zim. Ini disebut ulama. Jadi ulama umat Rasulullah SAW
kedudukannya di surga Firdaus setingkat di bawah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah turun langsung ketemu, kalau dia naik langsung ketemu Rasulullah. Nah itu yang kita berlomba-lomba hendak jadi ulama. Berlomba-lomba mau jadi ulama, belajar setengah mati siang dan malam supaya alim. Masya Allah, dunia ditinggalkan, tidur dikurangi, bergaul ditinggalkan, kawin nanti aja, selama dalam pendidikan, selama dalam apa? Kalau polisi itu apa? Selama dalam apa? Berkeluarga ada itu apa? Kapolres ada. Selama dalam pendidikan tidak boleh berkeluarga. Rambut nggak boleh panjang, harus SKI. Kalau dulu bilang harus potongan tempurung atau namanya gunting sasuku. Kalau sasuku itu kan setengah perak. Tapi ada yang kesian nggak dapat rezeki, tukang potong, tukang cukur rambut nggak dapat rezeki karena dia botak. Qala Haram Ibnu Hayyan al-mu'min idza arafa rabbah azza wa jalla ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala alaih. Masyaallah. Wa idza wajada halawatal iqbal alaih lam yanzur ila ad-dunya bi'aini syahwah, lam yanzur ila al-akhirah bi'aini al-fatrah. Wa hiya tuhassiruhu fid dunya wa turawwihuhu fil akhirah. Seorang ulama besar Haram bin Hayyan berkata, orang yang bermukmin apabila udah dia ma'rifat kepada Tuhannya Azza wa Jalla, pasti cinta kepadanya. Coba perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Cuma ini aja yang diperhatikan. Pasti cinta kepada Allah. Ar-Rahman senantiasa mencurahkan rahmat yang besar. Ar-Rahim senantiasa mencurahkan rahmat yang kecil. Apa maksudnya rahmat yang besar? Wujud nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nur Muhammad adalah modal dan bahan bagi alam semesta. Disebut dia adalah sebesar-besar nikmat. Rahmat. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Huwa rahmatun lil alamin. ونعمة فاضت على كل البرية بالندى صلى الله عليه. Nikmat yang kecil yang lain dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya senantiasa Allah melimpahkan kepada kita yang beriman. Karena Rahman dan Rahim itu adalah isim fa'il. Isim fa'il terbit dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari tufidud dawam, yang terbit darinya pun tufidud dawam. Terus menerus. Cuman kita nggak mau mikir ke sana. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita betul-betul mau memikirkan rahmahnya Allah Ta'ala yang besar yang kecil senantiasa nggak pernah putus-putusnya. Insya Allah kita pasti cinta sama Allah, nggak lupa-lupa sama Allah. Walaupun Allah nggak bisa dilihat dengan mata, namun di hati kita tetap berada. Sapu tangan berbuncu empat, yang sebuncunya dimakan gagat. Walau mata enggak melihat, tapi di hati enggak pagat-pagat. Apabila udah cinta sama Allah gara-gara makrifat kepada Allah, maka pasti hatinya itu kemanapun tidak ada lain menghadap Allah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hatinya ke sini, di sini juga wujudnya Allah.
Hatinya ke situ, di situ juga wujudnya Allah. Hatinya ke atas, di sana juga wujudnya Allah. Hatinya ke bawah, di situ juga wujudnya Allah. Dimanapun yang maujudat, di situ nyata wujudnya Allah yang hakiki. Di wujud majazi nampaklah wujud hakiki. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Begitulah orang yang udah arif billah dan muhib lillah, menghadap kepada Allah, muqbil ala Allah. Rasulullah SAW wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Apabila udah menghadap Allah hatinya, apa hasilnya? Wajada halawatal iqbal. Dia merasa lemak manisnya menghadap Allah. Kalau sudah disebut lemak manis, itu lezatnya luar biasa. Lemak manis, lezatnya luar biasa. Kalau kita dulu kan lagi kecil, kalau udah diberikan oleh ibu susu cap junjungan, tahu nggak susu cap junjungan? Udah nggak nunggu roti lagi, gini aja udah. Ya Allah, manis, lemak. Asal akal kita waras. Kalau akal nggak waras, udah. Ibu nyogohkan, ini susu, lemak manis, nggak mau lah, nggak mau. Maunya susu apa? Nggak mau susu kaleng. Susu apa? Enggak ada suaranya. Itu jentera lala. Apabila orang udah kemana-mana, hatinya itu memandang Allah, dia merasa lezat. Lemak manisnya itu iman dirasa dia. Tandanya matanya ke dunia, hatinya kepada wujud Allah. Pikirannya ke akhirat, namun hatinya mandang kepada Allah. Jadi dunia dan akhirat seperti cermin, yang nampak di situ adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang udah dapat halawah ini, lemak manis ini, selama di dunia seakan-akan dia itu merasa rugi. Karena apa? Mata enggak lihat, mata enggak lihat. Seperti orang buta punya istri cantik, kan ada dirasa di hatinya itu kan merasa kurang puas. Tatkala matanya melihat, ya Allah, ya Rahman, judlana bisiti imam bilwali qutbil aqwa as-sayyid Muhammad sallallahu. Allah begitu lihat, masya Allah, istrinya cantik, alifiyul anfi mimiyul fam nuniyul hajib, alifiyul anfi mimiyul fam nuniyul hajib, alifiyul نوني
bibirnya seperti huruf alif mancung. Miminyul fam, bibirnya laksana bulan sebelah. Nuniyul hajib, kaningnya laksana huruf nun lentik. Tapi walaupun orang yang begitu, tatkala di akhirat dalam surga nanti, dia seakan-akan dikipasi terus hatinya. Artinya gembira terus menerus, karena dia udah beriman dan udah kenal cinta menghadap dan merasa lemak manisnya. Itu katanya seorang ulama yang bernama Haram bin Hayyan. Wa qala Abdullah bin Muhammad sami'tu imra'atan minal muta'abbidat taqul wa hiya baqiyatun wad dumu ala khaddiha jariyatun wallahi laqad sa'amtu minal hayati hatta law wajadtul mauta yuba'u lashtaraituhu syauqan ila Allah ta'ala wa hubban biliqa'i. Ulama bernama Abdullah bin Muhammad berkata, kupingku sendiri mendengar langsung dari kata seorang perempuan yang udah nggak ada kerjaan lain hanya ibadah siang dan malam. Perempuan itu berkata sambil mencocorkan air matanya, katanya, demi Allah, aku udah bosan hidup di dunia ini. Seandainya maut itu ada orang yang jual, seberapapun mahalnya ku beli, karena aku rindu dan cinta bertemu kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabqal muntazir بفتح الصاد على نجاسته دون ملاقيه لأن نجاسة المجاور لا تتعده لما بعده. ألا ترى أن السمن الجامد لا ينجس منه إلا ما لاقى النجاسة دون ما جاوره. Jika tidak membasuh ia beserta sisa yang belum dibasuh, akan yang berjiran dengan yang udah dibasuh itu, niscaya hukum untuk membersihkan itu kain adalah wajib dia membasuh yang berjiran dengan yang sudah terbasuh itu. Maka tertinggallah separuh di atas najisnya, bukan yang melekat atau menyentuh akan yang separuh itu. Ini kalau kayak ini pakaian najis, di antaranya ini ada najis. Kada tahu di mana andaknya. Orang ini berijtihad, ya sebelah dibasuh. Udah sebelah dibasuh, wajib yang sebelahnya pun dibasuh. Nah kalau udah ini dibasuh kan jelas ini masih boleh jadi di sini ada najis. Nah nang di sini jelas udah bersih. Lianna najasatal mujawir la tata'addahu lima ba'dahu, karena najisnya yang sudah dibasuh ini, najis yang apa belum, najis yang belum dibasuh ini tidak bisa menyebelah kepada yang sudah dibasuh. Hanya dialah yang masih najis, yang sudah dibasuh jelas sucinya. Nah inilah contoh, walaupun ini fiqih,
tapi tiap-tiap zahir ada batinnya. Demikianlah apabila kita hanya batin yang bersih, zahir kita masih kotor, maka tetap zahir kita dalam kekotoran. Demikian sebaliknya, kalau hanya anggota luar saja syariat yang dipakai, hakikatnya ditinggal, baru zahirnya aja yang bersih, hati kita masih kotor. Sedangkan kita disuruh bersih semuanya, karena agama itu adalah kebersihan. Bunyal Islamu 'alan nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Islam itu pondasinya kebersihan. Iman itu hakikatnya bersih. Bersih i'tiqad dengan tauhid, supaya jangan syirik dan lain-lain. Orang alim jangan merampas ilmunya Allah. Jangan merasa berilmu itu merampas punyanya Allah, merampok punyanya Allah. Orang kaya jangan merampas ghina Allah, sebab yang kaya adalah Allah. Orang berkuasa jangan merampas kudratnya Allah, syirik. Orang pintar-pintar banyak pengalaman jangan merampas akan kebijaksanaan Allah. Karena yang betul-betul bijaksana dari kepintaran bahasa kitanya tidak ada, hanya Allah. Maka banyaklah ulama-ulama yang syirik, banyaklah pejabat yang syirik, banyaklah orang kaya yang syirik, banyaklah orang yang punya pengalaman yang syirik. Karena dia menduakan Allah dengan dirinya sendiri. Kalau Allah kaya, saya juga kaya. Kalau Allah berkuasa, ya saya juga berkuasa. Kalau Allah berilmu, saya juga berilmu. Kalau Allah kuat, saya juga kuat. Kalau Allah jago, saya juga jago. Maka di dalamnya ini masih kotor. Walaupun dia sholat tiap malam, walaupun dia baca Quran tiap hari, walaupun dia nunduk bepejem selama-lama hidupnya seperti orang buta, nggak melihat laki-laki apalagi perempuan, walau kupingnya ditutupnya nggak mendengar suara-suara yang apapun, daripada dia menahan akan anggota zahir daripada dosa, tapi namun batinnya masih kotor dengan kesyirikan-kesyirikan. Demikian disebabkan tidak ada ilmu tauhid wahdaniyatullah. Oleh sebab itu, ngajilah wahdaniyat yang sebenarnya dan amalkanlah sebagaimana perintah yang semestinya. Ini udah sedikit aja punya pengetahuan, gak mau lagi dipanggil nama asli. Misalnya aja Guru Masdar, udah ada ilmu sedikit, dar, oh masa bodoh, diem. Acara diserahkan kepada Masdar, diem. Maaf hadirin, acara selanjutnya diserahkan kepada Al-Mukarram Al-Arif Billah Guru Haji Masdar dari Sungai Tuan. Nah baru dia naik. Aduh, tinggal GR-nya aja ditinggal udah nggak mau, syirik dong. GR itu gayung rusak. SH di sini ada SH, itu serabah handap. Orang lagunya Syika, ini yang lagunya Saka. Orang madzhab Abu Hanifah, dia Abu Handa.
Ini berangkat ke Mesir macam-macam, cari pangkat, cari tetal. Apa kamu mau merampas kemuliaan Allah? Apa ada manusia yang mulia? Kalau manusia ada yang manusia yang mulia, maka itu adalah udah menduakan Allah. La aziza illallah. Inilah gunanya tauhid, membasmi berhala yang tersembunyi, terselubung di dalam dada masing-masing. Jadi jangan terpengaruh kepada orang yang banyak punya murid. Ibu-ibu jangan terpengaruh kepada orang-orang yang banyak ngisi murid. Ibu-ibu jangan terpengaruh kepada orang yang banyak tetal. Ibu-ibu jangan terpengaruh kepada orang yang kaya. Jangan. Pantang-pantang dia kaya, udah nggak mau lagi beri suami yang lain, milih sendiri karena kekayaannya. Ada lagi yang nggak mau kawin ke lain kecuali dengan si pejabat. Ada lagi nggak mau ke lain kecuali kepada si jagau. Ada lagi yang macam-macam itu. Padahal semua jagau, kaya, alim itu semua miliknya Allah. Manusia ini fakir, fafa selama-lamanya. Antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Apa artinya Allah dihalak difasal dengan huwa? Apa artinya? Artinya yang lain sama sekali enggak ada mempunyai satu pun kekayaan. Yang lain enggak patut dipuji, hanya Allah. Antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, yakni mahmud. Ini kalau udah enggak dipuji orang marah-marah. Kamu tolol, lu bahasa Banjar atau bahasa ini nggak bisa menghormati orang. Gila hormat. Emangnya dia Allah Ta'ala. Tatkala dihina orang baru tahu marah. Cap 5 langsung. Kalau ada yang menghina cap 5, cap 5. Mertua aja kena. Jadi bilangnya orang, kok kenapa kamu kena mukul mertua? Karena salah kamu mukul, salah apaan? Itu kopiahnya kan udah lepas, berarti kena mukul. Gak sedikit orang-orang alim yang tertipu dan menipu. Orang melihat zahirnya dia ulama. Banyak yang mau ngambil suami, taunya ulama syirik. Mikirin orang kaya, orang pejabat. Maka oleh sebab itu, janganlah ibu-ibu terpengaruh kepada zahir semata-mata. Ibu harus mandang dua-duanya. Rupanya baik, suaranya baik, ilmunya, pengetahuan maksudnya baik, akhlaknya baik, hatinya baik, hartanya baik. Boleh ibu bapak milikan kamu mau dikawinkan sama guru usuk. Sebab komplit yang tadi. Udah bismillah, mak nggak usah istikharah mak, langsung aja ini malam udah mau peluk-pelukan sama guru usuk. Gitu ibu-ibu. Jangan tertipu, lihat orang yang nunduk begitu. Mungkin orang ini wali, lebih baik saya ambil suami aja. Enggak, banyak orang nunduk tapi dia tidur. Dikira khusyuk, taunya tidur. Wah, sujudnya lama sekali, setengah jam. Dikira, ya Allah banyak doa waktu sujud. Taunya dia mimpi. Oleh sebab itu janganlah jadi orang yang tertipu, apalagi menipu ke orang lain. Terang terus saja dong. Terang terus. Kembalilah kepada Allah. Ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kembalikan kepada Allah semua apapun. Jangan merasa kita punya apa-apa. Kita bersifat fakir. Fakir itu papa. Papa itu enggak punya apa-apa.
Hatta wujud nggak punya. Wujud yang ada di diri kita ini miliknya Allah. Walaupun wujud ini majazi, tapi namun milik Allah. Jangan dikira yang majazi ini milik kita, yang hakiki milik Allah. Itu udah syirik juga. Dua-duanya wujud baik hakiki maupun majazi adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard milkan wa mulkan wa 'abdan wa 'abidan wa khalqan. Coba baca tafsir Jalalain. Apa ini banyak yang syirik di dalam batin ini? Apalagi zahirnya aja udah cocok sama syariat fikih. Apalagi tauhidnya. Apalagi akhlak. Akhlak itu utamakanlah. Ngajilah akhlak. Sekolahkanlah anak-anak kita di madrasah yang isinya itu akhlak. Dulukanlah akhlak sesudah tauhid dan fikih. Akhlak penting dari segala-galanya. Rasulullah SAW walau rupanya begitu elok, tidak dipuji rupanya. Walau dia diberi ilmu awalin wal akhirin, enggak dapat pujian karena ilmunya. Tapi yang dapat pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji Allah akhlak yang mulia. Maka masukkanlah anak-anak kita semua ke madrasah yang di sana adalah pendidikan akhlak, supaya anak kita tahu ini ibu, ini ibu, ini ibu. Yang keempat, ini bapak. Ini anak kita nggak punya akhlak, sama bapaknya taat, sama ibunya enggak kenal. Siapa sih ibu saya? Karena apa? Karena ibunya tidak mendidik akhlak dan tidak menyekolahkan kepada sekolahan akhlak. Dia mengutamakan bapak daripada ibu. Padahal akhlak mengajarkan ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk thumma man abu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang saling saya utamakan selama hidup saya ini dari manusia? Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian diam Rasulullah. Baru bapamu. Yang keempat, gara-gara bapaknya menarik hatinya anak, si anak jauh dari ibunya. Gara-gara ibu tidak bisa menarik hati anak, dia lari ke lain. Jadi mana bisa dia taat kalau dia belum cinta? Nah, usahakanlah supaya anak kita cinta kepada ibunya 3 lipat daripada cinta kepada ayahnya. Inilah tugas-tugas guru. Lebih-lebih guru yang digaji tiap bulan. Kalau di Darul Ma'arifah berapa gajinya sebulan gurunya? Awaliyah berapa? Coba ada tanya nih. Jalwi berapa gajinya? Gurunya 500 sebulan. Rokoknya godang garam 3 bungkus sehari semalaman. Hai donator, saya nyampaikan, sekarang yang banyak dosa kepada muslimin muslimat orang pengusaha. Satu kali saya ulangi, yang banyak dosa kepada muslimin muslimat orang penguasa. Orang pengusaha. Karena dia
kurang memperhatikan dengan sebahagian hartanya kepada orang yang memegang agama Islam. Hai donator-donator, serahkanlah sebahagian hartamu kepada pemimpin-pemimpin agama Islam, supaya jangan sampai kalian ikut melemahkan jalannya mobilnya Islam. Mobil tanpa minyak nggak bisa jalan, minyaknya kurang nggak nyampe ke tempat tujuan, betul nggak? Kalau guru diharamkan minta bantu sama orang kaya. Orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk guru-guru, udah jelas. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Apalagi guru-guru yang udah komplit ilmunya, ya Allah. Walaysa indi dirhaman wala dinar amru ala nasibhal malik. Walaupun saya nggak punya apa-apa, uang satu keteng nggak ada, tapi saya tampil sebagaimana orang raja. Dia menutup akan kefakirannya, kemiskinannya, supaya dia jangan dianggap orang pengemis. Padahal dia memang orang yang betul-betul apa? Nggak punya kerjaan. Ikut kerja di sawah enggak, ikut di toko enggak, ikut jadi pegawai enggak, jadi guru apa namanya? Nang ada nang Omega itu apa? Usaha nanggah gaji apa? Guru bukan swasta itu, guru apa namanya? Guru honor bukan, tapi ya bukan pegawai negeri. Ya Allah, ini orang apa dalam Quran? Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang yang tidak menemani sama dia mengira itu orang yang nggak menemani, ini guru ini kaya. Kenapa jadi sampai begitu? Minat ta'affuf, karena dia itu sangat pintar menutup kesusahannya itu. Puja arwah Abah, lalat kada mencium bau kesusahan, apalagi manusia. Padahal dia memang sesudah punya butuh masih membutuhkan. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka pantangan minta bantuan sokongan kepada manusia, karena mereka punya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa YMF nasta'in, enggak, wa iyyaka nasta'in. Kita berbicara karena memang kewajiban. Kita setiap mau bicara tidur, nunggu izin apa yang disampaikan dari masyaikh kita. Oleh sebab itu kalian bingung setiap pengajian itu yang dibaca ini tapi yang keluar lain. Saya mengutamakan adalah perintah guru saya, karena guru saya mimpin. Semua guru saya orangnya wali, karamah, semua orangnya ahli sir, semua orangnya adalah orang yang luar biasa karamatnya. Dan dia semuanya guru saya nggak mati, cuma pindah. Dia mimpin muridnya udah dalam kubur, lebih-lebih perhatiannya kepada muridnya daripada sebelum masuk kubur. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya.
walakin la ta'lamun. Ada di ayat lain, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum. Jagalah adab terhadap masyaikh masing-masing. Kalian punya guru masing-masing. Ada yang gurunya guru usul, ada yang gurunya guru masdar. Masing-masing kalian punya guru. Istilahnya kalian kalau orang yang sakit masing-masing punya perawat khusus. Ada yang merawat khusus, masing-masing guru kalian. Yang merawat tajwid kalian kan ada. Ini sering dilupakan. Yang melajari alif, ba, ta, za, ini sering dilupakan. Padahal ya Allah, Sayyidina Ali berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a taqani. Saya ini adalah budak bagi guru yang melajari cuman satu huruf. Terserah guru, mau dijualnya badan saya, diambilnya uangnya, terserah dia. Atau mau dimerdekakannya, terserah. Tapi kalau kalian belum punya guru, kesian. Malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Pasti. Siapa belum punya syekh mursyid murabbi, pasti setan yang memimpin dia. Matanya, telinganya, lidahnya, kakinya, semuanya itu setan yang memimpin. Setan itu dengan nafsu kembar. Tiap orang kembar satu nangis, satu nangis. Jadi sama tujuannya untuk membinasakan Nabi Adam dan anak-anak cucunya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi bersihlah itikad kita daripada 72 yang balalah itu. Jangan keluar daripada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Fiqih, jangan keluar dari madzhabul arba'ah. Dan jangan jadi ahli talfiq. Dua daripada madhab dijadikan satu, dicampur-campur. Apalagi keempatnya dijadikan satu. Jangan jadi ahli talfiq. Ini udah di Indonesia banyak orang-orang yang ngaku ahli madzhabil arba'ah. Setiap dia beri fatwa maka dikumpul 4 mazhab dijadikan satu. Profesor, doktor, insinyur, esnyur, lungor. Akhirnya dalam neraka hancur. Sampai talak 3 sekarang ada fatwa dalam kitab adalah menyatakan kalau satu kali kata 3 maka hukumnya hanya satu yang jatuh. Gak pakai Belanda-Belanda buta. Coba, kita dididik oleh guru kita. Kalau itu kayu 3 dipegang, dipukulkan ke tanah, sekali pukul bekasnya berapa? Tetap 3, mana bisa 1. Waspadalah pejabat-pejabat kantor agama, lepaslah buku-buku yang demikian. Kalau 3 tetap 3, tidak bisa 3 dijadikan 1. Sekarang orang banyak udah memang pintar-pintar udah ya, sampai merasa lebih pintar dari orang dulu-dulu.
Sampai masanya udah zamannya Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman orang yang hidup di akhir zaman merasa lebih dari orang yang dahulu dari dia. Coba buka TV tiap pagi subuh. Yang berbicara di sana banyak orang yang anti wali, anti keramat. Mau apa kalian? Ya kewajiban kita jangan buka TV, dengerin ceramah subuh kuliah. Kalau kita dengar sekurangnya kita terganggu pikiran. Waktu kita mendengar tuh nggak bisa tidur, betul nggak? Anak-anak kita yang bahaya, generasi kita yang bahaya. Oh, generasi dia belum tahu dasar-dasar. Dia percaya bahwa wali nggak ada, keramat nggak ada. Dia bilang ada satu riwayat kisah. Ini orang dianggap wali keramat. Jadi masing-masing ambil berkat. Berhubung wali ini punya jenggot, punya kumis, punya jebet, daripada orang percaya daripada wali-wali itu, sampai masing-masing beli satu lembar bulu yang di badannya, sehingga habis semuanya jenggotnya, habis demi untuk perut makan, jual jenggot katanya. Ya Allah, ya Allah. Anak-anak kita kalau nonton itu habis subuh bisa terpengaruh dengan orang-orang yang hiri dengki terhadap ulama-ulama tasawuf yang punya karamah. Sedangkan kita ini udah mengetahui dalam Quran berapa banyak Tuhan mengatakan keramat-keramat aulia. Asif bin Barkhiyah, nabi kah rasul kah? Enggak nabi, enggak rasul. Dia rakyatnya Nabi Allah Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma istaqarra 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Asif bin Barkhiyah baca doa, maka terbanglah istana presiden Ibu Bilqis, bukan Ibu Mega, bukan. Doanya dikit, cuma 3 kalimat. Kada padahakan, kada padahakan, padahakan kada. Nah, kada. Kada. Gak usah pakai telepon apa-apa, begitu dibaca dia terbang datang. Ya Allah. Kalau mau manggil itu kelampaian baca itu datang. Manggil Syed Amin baca itu datang. Mau bicara apa? Syed Amin Datuk Kelampayan, Syekh Kasbul Anwar, Syekh Sa'rani, Syekh Sawani Abdan, Saman Mulia, Saman Jalil, orangnya ahyaun inda rabbihim. Hidup semuanya, kalau kita panggil pakai doa asik datang dia. Datang, cuma kita nggak lihat, kita nggak dengar, karena kita buta tuli. Bukan telinga mata kita yang ini, enggak nih. Guru kita mimpin terus-terusan, tapi telinga hati kita, kuping hati kita ini tuli, mata hati kita buta. Kasihan guru kita, teriak-teriak mimpin, kamu begini, kamu begini, kamu bangun jam 2, nggak bangun-bangun. Kamu jangan banyak keluar terus. Kamu jangan gancang makan, pecah piring. Orang kalau punya syekh, wajib akhlaknya yang pertama dia seperti mayat. Gurunya lah yang tukang mandi. Jangan ada iktiraf si mayat terhadap si tukang mandi. Coba
Kalau guru Zainal jadi pemandian, guru anak ngantong mati. Begitu guru Zainal duduk di kepala, oh udah, oh guru Zainal, sop. Kami mundur aja lakonnya. Kandangan aja mundur, apalagi negeri. Jadi kalau orang betul murid mati, hanya guru yang mengatur dia. Dia seperti layang-layang, nggak ada lainnya. Terserah dengan orang yang memainkan. Walau muridnya itu di sekumpul, gurunya di Makkah yang memutar-mutar layang-layang itu di Makkah, namun talinya sampai ke sekumpul. Asal layang-layangnya peteknya jangan keras. Kalau keras peteknya mau gini kan tetap gini ya. Mau diputar ini itu harus peteknya dilembutkan dulu supaya jangan sampai gini aja selamarnya layang-layang. Apalagi banyak musuh, sini layang-layang, sini layang-layang, udah kena terus. Nah, padahal guru udah, kalau musuh di sini dipindah ke sini, kan lepas. Kalau musuh di atas, kalau musuh di bawah, itu guru menjaga muridnya. Kok kenapa masih kena juga? Ini layang-layang yang nggak menurut sama gurunya, kena. Kalau betul menurut guru, bagaimanapun nuklir jatuh di Afghanistan, murid seorang guru pasti tidak akan kena, mendengar pun enggak, karena dia dikumpul. Kejadiannya kan di Afghanistan jauh. Ini adab nggak ngaji, akhlak nggak ngaji. Pertama, akhlak sama ibu. Dua, akhlak sama bapak. Melebihkan ibu 3% lebih, hanya 1% untuk bapak. Kemudian adapun akhlak kepada guru 100%, nggak boleh kurang 1% pun. Rasulullah bersabda, maksudnya bapakmu 3. Pertama, bapak yang melahirkan. 2, bapak yang angkahtuka wa zawwajtuka binti. Siapa ya? Salamah minas sa'adah Utsman lillahi ta'ala qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bihabbati kufiyah. Artinya jujurannya cuma mas kawinnya satu biji. Udah, barakallahu fiik. Udah, malamnya perang Sabil. Ada kisah perang Sabil sebentar ya. Mana akhlak kita stop. Ini guru bacaan itu mengenai masalah faedah orang kumpul sama laki istri dengan soh nikahnya. Soh nikah itu pertama ridho walinya, 2 ridho si perempuan yang bukan termasuk wali mujbir, ya kan? Nah itu. Kemudian ada mas kawin, wala khataman min hadid. 3, 2 saksi yang tidak fasik. Ini saksinya aja fasik. Tekenannya Allah gimana, siapa aja lagi fasik, makanannya haram.
usahanya haram, itu yang jadi saksi. Apalagi yang menikahkannya orangnya begitu makanannya, gimana bisa sah? Ngaji dong. Betul nggak? Apa ada yang nantang? Turun angkat kakinya, bukan tangan lagi, kakinya angkat. Kita adu kitab. Saya dibilang orang munafik karena saya berapa bulan nggak sholat Jumat. Silakan datang dong ke rumah. Kita sama-sama mutalaah masalah uzurnya Jumat. Supaya kalian jangan sampai menuduh saya sebegitu. Kalau kalian sendiri nggak masalah. Kalau kalian baca di mana-mana, gimana dosa kalian? Awas kalian jangan bicara begitu. Jangan bilang Guru Zaini munafik. Guru Zaini banyak bisi teman yang nggak takut lapar. Ini satu ini aja. Kalau datang marahnya, masya Allah, 3 piring habis nasi. Baru ini. Belum lagi yang lain. Belum lagi tukang beca, belum lagi supir-supir yang cinta kepada kita. Kalau dia tahu gurunya dihina orang, kalian, saya enggak jamin keselamatan kalian. Apalagi polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan Allah Ta'ala, angkatan orang yang mendulang. Banyak yang cinta sama kita. Kalian hati-hatilah. Jangan sembarangan. Kalau terjadi pertumpahan darah kan yang supannya siapa? Enak aja bilang orang munafik. Saya nggak marah, cuma sarik. Mari dulu dong kitab. Kalian buka kitab berapa? Syarat sahnya Jumat berapa? Coba mari kita sama-sama dengan otak yang tenang, sama-sama. Jangan mudah-mudah begitu. Jadi udah soh kawinnya darah. Ujar guru tadi, 1 kali perang Sabel sama istri diberi pahala sama dengan membunuh 50 orang Yahudi. Ini siang mendengar pengajian itu pulang. Tadi pengajian kalau kita kumpul sekali diberi pahala sama dengan membunuh 50 Yahudi. Kata ibunya, sekarang kita bunuh 50. Ya udah, main. Ronde pertama selesai. Kata si ibu, 50 lagi dong. Kita bunuh Yahudi. Ronde kedua dimulai, selesai. Kata si ibu, 50 lagi dong. Ronde ketiga dimulai lagi, selesai. Katanya cukupkan 200 dong. Katanya si suami, kalau ditambah lagi ronde keempat, bukan Yahudi yang mati, undang yang mati, tahukah? Oh, kalau enti yang mati, anak enggak setuju. Itu sekilas empok. Maksudnya di sini soh akad nikahnya. Itu yang mau disampaikan. Carilah wali yang soh. Carilah saksi yang soh. Siapkanlah mas kawin. Tanyalah dulu yang berkepentingan. Si yang dilamar dengan ayahnya.
Udah ayahnya senang, yang dilamar senang, uang untuk jujuran ada, walinya atma tukang nikahkan ini memang orang yang tidak fasik, syahidnya 2 orang yang enggak fasik. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Udah laksanakan aja. Gak lihat Mas Dar, maju dong. Guru Haji Mas Dar, sampian ulun nikahkan dengan Siti Salamah binti Sa'ad. Wali ayahnya Haji Sa'ad udah berwakil kepada saya dan mengizinkan penuh kepada saya dengan mas kawinnya kacamata Guru Mas Dar. Kok akan ada kabel tuh? Ini yang nikahkannya makanannya haram, yang jadi saksi makanannya haram, orang semua tahu. Gimana? Kawin sama perempuan itu dipaksa, bukan ridho bapaknya, bukan ridho dia, dipaksa, diancam sebagainya, mana bisa, dipaksa, orang dipaksa, takut-takutin, macam-macam cara maksa. Kata ayahnya, saya enggak ridho. Kata ibunya, saya juga enggak. Timbul nyanyian. Kalau orang tua tak merestui, marilah kita berdua berlari-lari. Udah, kawin di lain, dia langit yang ke-7. Mana bisa orang hadir kalau langit yang ke-7? Malaikat semua ada kisah. Syed Amin Qurbi kisah. Ada orang Yaman 3 pergi haji. Dia bawa 1 kambing, dimasak kambing. Sepakat 3 orang boleh makan kambing, tapi orang yang mimpi baik. Orang yang mimpi buruk nggak boleh makan kambing. Ya oke. Berabah ketiganya. Tidur 2, bangun 1. Yang bangun lihat 1, yang satunya ini nggak mau tidur, perutnya lapar, dimakannya habis kambing. Akal tur kambingnya hatta raksaha. Bes. Tiduran lagi dia. Bangun yang 2, ditanya sama yang ini, yang habiskan kambing ini tanya, kamu mimpi apa? Saya naik langit yang ke-7. Harapan kambing. Kan bagus kan? 1, saya mimpi berada di Baitul Maqdis. Harapan kambing enggak? Kamu? Kata yang 2, saya enggak mimpi apa-apa. Kenapa? Saya enggak tidur. Kambing mana? Udah habis.